wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agres Cendikia Marhan. Saya adalah guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Pakuan. Dalam kesempatan kali ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan menyajikan praktik pembelajaran inovatif untuk saya nilaikan pada uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih atas kesediaannya sudah berkumpul untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini Selasa 13 Desember 2022. Untuk mengawali kegiatan kita pada kesempatan kali ini, mohon ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Siap. Berdoa mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Rahma sudah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Kegiatan selanjutnya saya akan mengecek kehadiran pada kesempatan siang hari ini. Baik, yang pertama Dini Griani, Ayu Putri Astari, Darren, Desi Maya Larasati, Diopram Paningin, Eva Wulandari, Sulis Warisa, Siva Sakina, Bena Mutiara Injulan, dan yang terakhir Yunita Tiana. Ya, izin ya, hari ini ada keperluan keluarga sehingga tidak bisa bergabung pada siang hari ini. Baik, berarti hanya satu orang pada kesempatan kali ini yang tidak bisa bersama kita di kesempatan siang hari ini. Nah, anak-anak mohon diperhatikan, Anda sudah duduk dalam kelompok masing-masing. Ada 7 kelompok pada kesempatan kali ini. Setiap kelompok berjumlah 4 sampai dengan 5 orang, ya maksimal. Silakan diposisikan duduk senyaman mungkin. Kita melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Di hadapan Anda, di hadapan kalian sudah ada media berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan CPR. Ya, dia akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Baik, untuk mengawali kegiatan hari ini, di hadapan kalian ada persepsi pembelajaran. Ada pertanyaan di sana. Pertanyaannya adalah, ya, apakah kalian masih mengingat materi serta hal apa saja yang telah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya? Nah, ini saya mau mengecek dulu sebelum kita melakukan lebih jauh. Apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Iya, betul. Berkaitan dengan teks. Hal apa saja yang dipelajari di teks ceramah kemarin? Struktur satu. Yang kedua, ciri kebahasaan. Apalagi? Lalu kita melakukan apa lagi kemarin? Ada yang berbeda di pertemuan kemarin. Kita merancang apa? Merancang tugas dalam bentuk video teks ceramah yang dikemas dalam proyek teks ceramah. Masih ingat? Iya, betul. Jadi itulah yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, ya, berkaitan dengan teks ceramah. Kita bahas struktur, kita bahas kaidah kebahasaan, dan yang terakhir kita diharuskan membuat video teks ceramah. Ya, alhamdulillah berarti masih ingat materi yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini mudah-mudahan ada keterkaitan dengan materi yang kita pelajari. Tentunya kemarin di teks ceramah berkaitan dengan ciri kebahasaan, ada ciri kebahasaan persuasif. Apakah makna daripada persuasif tersebut? Ada mengajak. Apalagi selain mengajak? Ya, menarik. Lalu berusaha apa kepada pendengar? Iya, mengikuti atau
dalam materi kita hari ini nanti ada ya hal-hal yang terkait, tapi tidak banyak. Tetapi ada beberapa ciri yang terkait. Nah, ciri yang terkait di sini yang akan kita pelajari berkaitan dengan nilai-nilai. Tetapi nilai-nilai yang nanti akan kita pelajari atau kita analisis dalam cerita pendek. Kita akan lihat ke slide berikut. Baik, saatnya saya menyampaikan materi pembelajaran hari ini. Di hadapan Anda sudah ada kompetensi dasar 3.8 di semester ganjil yang masih kalian harus pelajari, mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Ya, jadi nanti ada bahan ajarnya berupa cerita pendek yang akan saya sajikan dan nanti kalian akan mencoba mengidentifikasi. Kita lanjutkan. Nah, dari materi tersebut tentunya ada yang akan kita capai, ya, dalam bentuk tujuan pembelajaran. Ada 3 poin, Anda boleh lihat. Yang pertama, ya, menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Karena dia karya sastra, pasti selalu berkaitan dengan unsur dari dalam maupun dari luar. Makanya ada intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedua, Anda diharuskan mengidentifikasi nilai kehidupan dalam cerita pendek. identifikasi nilai kehidupan dalam cerita pendek. Dan yang terakhir, yang ketiga, Menganalisis nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. selain nanti mengidentifikasi, kalian pun harus bisa menganalisis ya nilai-nilai nanti yang dijumpai ya dalam cerita pendek yang akan kita analisis. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini dan insya Allah akan kita capai ya pada kesempatan kali ini. Dilanjutkan. Baik, di hadapan Anda sudah ada. Nah, ini sebelum mengawali kegiatan, kita akan mencoba mencairkan suasana. Ya, ini ice breaking, tapi saya kemas dalam bentuk kuis. Ya, dan kuis ini bertujuan untuk memotivasi dan kekompakan dalam kelompok atau tim building. Oke? Yang perlu Anda siapkan, yang pertama adalah gawai atau handphone. Silakan. Setiap kelompok menggunakan satu handphone saja. Google, ketikkan kabur. Sudah ada nama kelompok dan nanti diisikan. Jangan sampai ada yang tertinggal seperti itu. Lihat di depan. Lihat di depan dulu ya. Fokus. Kelompok 7 langsung mengambil alih posisi yang pertama. Inilah dia hasilnya. Ya. Boleh dilihat. Kita applause dulu untuk semua. Sekarang kita akan ukur kemampuan secara individu. Belum melangkah lebih jauh untuk mempelajari materi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Ya, ini ada pretest. Kita akan mengukur kemampuan awal sebelum memulai pembelajaran. Ada 10 soal pilihan ganda berkaitan dengan materi. Wajar saja bila mana ada masih kesulitan untuk bisa lebih jauh kembali menguasai. Cukup 5 menit ya. Ada 10. Oke, terima kasih. Kita saling sudah menyelesaikan pretest untuk nilai-nilai kehidupan cerita pendek. Kita akan masuk ke kegiatan inti yang akan kita pelajari hari ini. Anda akan belajar dalam kelompok dan sudah saya siapkan bahan-bahan yang akan Anda gunakan dalam belajar kelompok. Yang pertama ada bahan ajar dan yang kedua ada lembar kerja. Dan ini akan kita gunakan ya. Ini bahan ajarnya sudah saya siapkan dan lembar kerjanya yang berwarna hijau. Kita akan bagikan mulai dari kelompok yang pertama. Ini bahan ajarnya. Mohon diperhatikan salinian yang tampil di depan. Ada? Ya, berarti posisinya Anda sambil melihat di lembar kerja. Ada penggalan cerpen sederhana karya Muhammad Ali. Di bahan ajar, di bagian paling belakang itu ada. Anda boleh cek terlebih dahulu bahan ajar. Jadi selain saya tampilkan di depan, Anda pun boleh melihat
penggalan cerita pendeknya di bahan ajar. Ada? Ada, Pak. Baik. Yang akan Anda lakukan, mohon Anda baca dengan baik dan teliti, dan nanti kita akan memberikan tanggapan. Nilai apa yang terkandung dalam penggalan cerita pendek ini? Saya beri waktu 1 menit. Cukup untuk kita tadi membaca atau menelaah penggalan cerita pendek berjudul Gerhana karya Muhammad Ali. Saya akan berikan kesempatan ya kepada kelompok yang ada di sini, nilai apa yang Anda peroleh pada penggalan cerita pendek tersebut. Baik, kelompok 7, ya, nilai etika. Silakan berdiri, diwakili oleh Juan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya Juan Mansarjo mewakilkan kelompok 7 dari kelompok nilai etika ingin menyampaikan pesan moral yang ada di dalam penggalan cerpen Gerhana karya dari Muhammad Ali. Yang pertama, di sini kita bisa mengutip pesan dan maknanya bahwa kita tidak boleh main hakim sendiri dan mengedepankan logika, mengedepankan dialog daripada bermain hakim sendiri. Jadi jika secara hukum masih bisa dibenahi dan secara hukum masih jauh dari kata kekerasan, bisa jadi kita bisa berbicara dengan yang melakukan secara baik-baik. Di sini ada contoh, masih ingatkah kau pada peristiwa Dulo dan Didin tempo hari? Hanya karena soal 2 kilo beras, seorang kehilangan nyawa dan yang lain meringkuk di penjara. Berarti kan itu lebih memenangkan atau mengedepankan hakim sendiri daripada berdialog. Jadi istilahnya kita harus mengedepankan dialog daripada bermain hakim sendiri, karena logika lebih baik daripada nafsu. Terima kasih, sekian. Saya Juan Mansarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertangan untuk kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan kelompok 3, yaitu nilai sosial, akan memberikan sedikit tentang penggalan cerpen Gerhana karya Muhammad Ali. Jadi nilai-nilai yang kita ambil dari penggalan cerpen tersebut adalah nilai sosial yang dimana lebih mengedepankan musyawarah atau dialog daripada kekerasan. Itu aja sih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat ya, tapi sawah mengena. Ya, ada kata kuncinya tadi, nilai sosial. Ya. Tadi dari Juan, kata kuncinya jangan main hakim sendiri. Kita akan bahas bersama. Ya, cukup 2 saja. Ya, memberikan tanggapan tidak banyak. Setuju dengan yang disampaikan oleh 2 kelompok tadi? Setuju. Baik, setuju. Apakah betul kalau kita melihat penggalan yang ada dari atau kita cermati, apakah betul main hakim sendiri ini akan mengakibatkan sesuatu yang negatif? Kita lihat dulu. Betul. Ada tidak kalimat yang menyatakan itu? Hanya karena soal perasaan Iya. Pada kutipan di sini ditandai dengan hanya karena 2 kilogram beras. Ini kan perumpamaan sebetulnya ya. Artinya masalahnya adalah masalah yang kecil. Tapi karena dengan mungkin tadi oleh Juan, hawa nafsu, oleh emosi dan lain sebagainya, akhirnya mengakibatkan hal yang mungkin tidak kita harapkan ya. Nah ini, mohon izin lihat di depan ada apa? Kita akan berdiskusi. Apa yang akan kita diskusikan? Menganalisis nilai kehidupan pada cerita pendek. Judulnya apa? Robohnya Surau Kami, karya A. Seperti apa cerpennya? Ini ada ilustrasinya. Barangkali pernah melihat. Saya yakin tidak asing lagi ya. Ini ada ilustrasinya. Baik, perhatikan kembali. Silakan lihat lembar kerjanya. Dalam lembar kerja tersebut ada beberapa poin yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, diskusikan bersama dalam kelompok. Apa yang didiskusikan? Menentukan. Nah, itu. Yang pertama Anda harus mengetahui dengan cara menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Cerpen Robohnya Surau Kami. pada bahan ajar itu sudah ada. Ya, informasi berkaitan dengan
nilai apa? Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Anda boleh baca dan temukan jawabannya. Yang kedua, nah ini lebih berat capaiannya ya. Menganalisis nilai-nilai kehidupan. Nanti ada sekitar berapa nilai yang diharapkan ada dalam lembar kerja? Boleh dilihat. Ada 4 ya. Ada 4 nilai atau 4 unsur nilai yang diharapkan Anda bisa menganalisis pada kegiatan kelompok. Yang pertama nilai apa? Sosial. Oh, yang kedua Moral. Yang ketiga Agama. Yang keempat Budaya. Oke. Kalau unsur intrinsik dan ekstrinsik sudah jelas ya, ada 2 komponen. Total ada 6 komponen yang harus Anda selesaikan. Ada yang tanyakan dulu? Silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Anda silakan boleh berdiskusi dalam kelompok. Waktu Anda hanya 20 menit. Ya, baik, ini kelompok 4, kelompok nilai pendidikan. Jadi kan di sini ada 2 komponen yang harus Anda lakukan. Yang pertama terkait dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen kelompoknya Surau Kami, dan yang kedua nanti kalian akan menganalisis nilai-nilai kehidupan ya yang terkandung dalam cerpen tersebut. Nah, nilai-nilai kehidupan itu ada 4 yang nanti diharapkan bisa kalian analisis. Yang pertama ada nilai sosial, moral, agama dan budaya ya. Nah, untuk membantu Anda dalam menjawab lembar kerja ini, silakan di bahan aja sudah ada contoh dengan cerpen yang lain, cerpen gerhana. Anda boleh melihat sebagai pembanding ya. Jelas informasinya? Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan kegiatan. Baik, terima kasih, waktunya sudah habis untuk Anda mengerjakan lembar kerja. Saya yakin tadi waktunya cukup 20 menit yang saya berikan. Silakan di depan sudah ada informasi yang akan kalian lakukan dalam kelompok, yaitu presentasi hasil kerja. Anda akan menyajikan hasil diskusi kelompok Anda mengenai atau menganalisis robohnya Surau Kami berkaitan dengan unsur intrinsik, ekstrinsik dan nilai-nilai yang ada di dalam cerpen tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Mayawarasati. Saya perwakilan dari kelompok 1, yaitu kelompok nilai agama. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis unsur intrinsik dalam cerpen dengan judul Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Pada intrinsik ada 5. Yang pertama, tema mengenai keimanan seseorang dalam kondisi yang tidak seimbang. Pada cerpen ini yaitu seorang kakek yang merasa hidupnya lebih baik miskin daripada miskin keimanannya. 2. Alur-alur yang digunakan pada cerpen ini yaitu dari mundur karena penulis kembali menceritakan sebab-sebab kematian si kakek. Yang ketiga, penokohan. Terdapat beberapa tokoh antara lain tokoh aku, kakek, Ajo Sidi, dan Haji Saleh. Saya Fernando Tiara, perwakilan dari kelompok 2, kelompok nilai budaya akan memaparkan unsur intrinsik. Selain tema, alur, dan penokohan yang disebutkan oleh kelompok 1, adapun unsur intrinsik latar. Pada cerpen ini tergambar latar tempat, yaitu sebuah kota, pasar, surau, neraka, dan rumah Ajo Sidi. Latar waktu, latar sosial, dan kehidupan seorang penjaga surau. Adapun amanat, pesan kepada pembaca atau kita agar bisa seimbang antara ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Selain itu, jangan terlalu mendengarkan perkataan orang lain, apalagi mengumbar atau menyebarkan sesuatu informasi yang belum tentu kebenarannya. Kita juga harus pandai menjaga ucapan, jangan sombong atau bangga terhadap kebaikan yang sudah kita lakukan. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan yaitu unsur ekstrinsik dari cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Jadi unsur ekstrinsik ada 2 dalam cerpen tersebut, yaitu latar belakang penulis atau latar belakang kehidupan penulis, yaitu Ali Akbar Nafis, seorang beragama Islam. Yang kedua, latar belakang sosial atau masyarakat yang berhubungan dengan karya tersebut terkait dengan masyarakat yang rajin dalam hal beribadah dalam agama Islam. Saya Rahmawati Cahya, perwakilan dari kelompok 4, yaitu kelompok nilai pendidikan, akan menyampaikan tentang nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen tersebut. Yang pertama yaitu nilai sosial, merupakan
nilai yang berhubungan dengan masalah sosial dan interaksi sosial antar manusia yang terdapat dalam kutipan dalam cerpen yang pada paragraf 13 kalimat pertama, yaitu sedari muda aku di sini bukan. Aku ingat punya istri, punya anak, punya keluarga seperti orang lain tahu. Tak kupikirkan hidupku sendiri. Aku tak ingin jadi kaya bikin rumah. Segala kehidupanku lahir batin kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah aku menyusahkan orang lain. Sekian dari saya, Mas. Baik, sekarang giliran dari kelompok 5, ya, kelompok nilai estetika. Saya perkenankan untuk menyampaikan nilai moral. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio dari kelompok perwakilan kelompok 5, yaitu kelompok nilai-nilai keestetikan. Nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen Romonya Surau Kami karya Nafis. Yang kedua, nilai norma moral. Penjelasannya, nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan perangai, bakti atau tingkah laku manusia terhadap sesamanya. Kutipan dalam cerpen tersebut yaitu, mudah-mudahan pisau cukur ini yang berasa tajam-tajam ini menggorok tenggorokannya. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan membacakan nilai agama yang terkandung dalam cerpen Robohnya Surau Kami. Nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan kepercayaan atau ajaran agama tertentu, berkaitan dengan perilaku benar atau salah dalam menjalankan aturan-aturan Tuhan. Di sini kami menemukan cara dialognya, yaitu, maaf ya kalau aku masih muda tapi aku sudah tua, orang tua sangat ragam. Sudah lama aku tak marah-marah lagi, takut aku kalau imanku rusak karenanya, ibadatku rusak karenanya. Sudah begitu lama aku berbuat baik, beribadat, bertawakal kepada Tuhan. Sudah begitu lama aku menyerahkan diri kepadanya, dan Tuhan akan mengasihi orang yang sabar dan tawakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 7 atau kelompok nilai etika ingin menyampaikan atau memaparkan diskusi dari hasil kelompok kami, yaitu berdasarkan nilai budaya dalam cerpen berjudul Robohnya Surau Kami. Siapa sih yang tidak mengenal nilai budaya? Ya, tentu saja penjelasan dalam nilai budaya adalah nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan adanya adat istiadat, kebudayaan maupun kebiasaan sebuah masyarakat. Misalkan kebiasaan sebuah suku untuk makan makanan khas mereka, adat istiadat, dan sebagainya. Jadi kutipan dalam cerpen tersebut adalah, sekali dalam setahun orang mengantarkan fitrah ID kepadanya. Sebagai garib pun ia tidak begitu dikenal sebagai pengasap pisau, karena ia begitu mahir dengan pekerjaannya itu. Orang-orang suka minta tolong kepadanya, sedangkan ia tidak pernah meminta imbalan apapun. Dan saya akan membenahi atau mengkritik kembali yang awal dari disampaikan oleh kelompok 1 hingga kelompok 2, yaitu berdasarkan unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Tema itu mengenai keimanan seorang kakek, betul? Yang lebih baik miskin harta dibandingkan miskin iman, itu kiasannya. Terus ada alur. Alur ceritanya menggunakan alur mundur, karena menceritakan sebab-sebab kematian seorang kakek dalam cerita tersebut. Terus penokohan, ada banyak tokoh di sini. Contohnya tokoh diri sendiri atau aku, tokoh kakeknya, dan Haji Sibi, serta Haji Saleh. Dan latarnya tentu saja dilengkapi latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Dan amanat itu yang utama, kalian harus pintar-pintar menjaga ucapan, serta jangan pernah sombong ataupun bangga terhadap kebaikan yang sudah pernah kita lakukan. Jadi ketika tangan kanan kita memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Begitupun ketika tangan kiri kita memberi, tangan kanan jangan sampai tahu. Ketika kita memberi kepada orang lain, jangan sampai ada orang lain yang muji dan orang lain yang tahu. Jadi hanya kita diri sendiri pribadi untuk lebihkan yang lebih baik, karena Tuhan, ridho Tuhan atau ridho Allah kita kenal. Oke, mungkin cukup sekian. Kelebihan dan kekurangan mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik wanita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semua kelompok, 7 kelompok di sini sudah menyampaikan hasil daripada kegiatan diskusinya, baik itu unsur intrinsik, ekstrinsik, serta nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen Robohnya Surau Kami. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Untuk langkah berikutnya, Anda boleh lihat
di depan ada kegiatan lagi yang harus Anda lakukan. Ini tidak semua kelompok, hanya beberapa kelompok saja sebagai gambaran. Anda boleh nanti memberikan komentar maupun tanggapan berkenaan dengan hasil dari pemaparan 7 kelompok tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 7 atau nilai etika ingin memberikan tanggapan dari hasil diskusi yang telah disampaikan dari kelompok 1 hingga kelompok 7. Jadi hasil diskusi pada hari ini kita membahas tentang nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Terus beberapa kutipan di dalam cerpen. Jadi berdasarkan hasil diskusi kelompok pertama hingga kelompok kedua membahas tentang unsur intrinsik yang terdiri dari tema, alur, penokohan, latar, dan amanat. Kelompok 3 ada unsur ekstrinsik. Kelompok 4 ada unsur ekstrinsik juga, cuma hanya saja kelompok 3 membahas latar belakang atau penulisnya. Kelompok 4 latar belakang sosial atau masyarakat. Kelompok 5 membahas nilai sosial yang terkandung. Kelompok 6 membahas nilai moral. Nilai agama kan? Kelompok terakhir saya sendiri nilai budaya dan meringkas hasil dari kelompok yang lain. Oke, di sini ada beberapa penjelasan. Jadi nilai sosial itu nilai yang dalam cerpen atau berhubungan dengan masalah sosial. Sedangkan nilai moral saya ringkas di sini nilai yang berhubungan dengan budi pekerti atau tingkah laku manusia terhadap sesama. Nilai agama, nilai yang berhubungan dengan kepercayaan atau ajaran agama tertentu sesuai agamanya masing-masing. Nilai budaya yang sudah saya sampaikan terakhir, nilai yang berhubungan dengan adat istiadat, kebudayaan maupun kebiasaan sebuah masyarakat setempat yang dilakukannya sehari-hari. Mungkin cukup sekian. Terima kasih, saya harap mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan memaparkan tentang nilai moral yang bisa diambil di kehidupan nyata. Nilai moral itu merupakan nilai yang berhubungan dengan sifat perangai, budi pekerti, tingkah laku manusia terhadap sesamanya. Di dalam kutipan itu ada mudah-mudahan syukur ini yang kuasa tajam-tajam ini menggorok-menggorokkannya. Kemudian ada yang menjawab pakai marah. Dalam pengaplikasian di kehidupan nyata, marah itu bisa membuat masalah yang kecil menjadi lebih kompleks. Jadi kita harus menahan amarah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Pozial. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menyampaikan pendapat atau tanggapan saya terhadap nilai agama. Jadi pada kutipan ini, nilai agama adalah nilai berhubungan dengan kepercayaan dan ajaran agama tertentu. Jadi di sini agama itu kan untuk menjadikan tatanan kehidupan atau aturan yang berasal dari Tuhan, di mana hal tersebut mampu membimbing manusia menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan baik dunia atau dunia akhirat. Jadi kita sebagai makhluk hidup harus bersyukur pada Tuhan yang Maha Esa dan tolong menolong serta bertawakal kepada Tuhan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Contohnya menjalankan syariat atau perintah agama seperti beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Karena pada dasarnya agama adalah fondasi utama dalam membentuk karakter seorang manusia. Mungkin sekian dari saya dan terima kasih kepadanya. Sekarang giliran saya yang memberikan penguatan. Jadi Anda sudah, supaya lebih adil, saya pun coba memberikan pandangannya. Terima kasih kepada kelompok 7 tadi sudah beberapa kali mencoba untuk berpartisipasi aktif. Terima kasih atas keaktifannya. Tadi sudah disentuh semua, ya semua nilai yang tadi kita lakukan di dalam lembar kerja, mulai dari nilai sosial, ya moral, agama dan budaya. Juga tadi ditanggapi oleh Rahma ya, kelompok 4, kelompok nilai pendidikan. Kalau kita cermati bersama, artinya marah itu kalau tidak dikelola dengan baik emosi itu bisa memberikan dampak yang negatif, ya. Makanya dalam agama Islam ketika kita marah, apa yang kita lakukan? Istighfar, lalu mengambil wudhu, ya kalau bisa. Untuk apa? Untuk meredam amarah kita, emosi kita. Karena kalau kita mengikuti amarah, mengikuti hawa nafsu, biasanya kita akan dipengaruhi oleh itu berbahaya, ya.
Kalau dari kacamata pandangan agama Islam. Nah, yang terakhir tadi kelompok 1 ya, memberikan tanggapan juga dari sudut nilai agama. Tadi ada implementasinya bahwa perlu disimak bersama, agama adalah fondasi ya, tatanan kehidupan. Jadi kalau kita di sini mayoritas agama Muslim, maka fondasi kita adalah agama Al-Quran sebagai pegangannya, Al-Quran dan hadis pedomannya. Kalau kita agama Islam, itu yang kita lakukan. Artinya kita simak bersama bahwa nilai-nilai dalam kehidupan cerita pendek itu bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mohon perhatian, kita sudah di penghujung kegiatan pembelajaran. Kita akan memasuki bagian simpulan pembelajaran. Artinya kita akan melihat hasil daripada kegiatan hari ini, materi apa saja yang telah kita pelajari. Untuk itu saya minta perwakilan dari kelompok yang ada bisa menyampaikan simpulan pembelajaran. Silakan. Oke, kelompok 2 nilai budaya diwakili oleh Dio. Dipersilakan Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Ningir dari kelompok nilai budaya. Saya akan menyampaikan kesimpulan belajar kali ini. Pelajaran kali ini menyimpulkan tentang nilai-nilai kehidupan dalam cerpen dan unsur dalam cerpen. Nilai kehidupan dalam cerpen ada 4, ada nilai sosial, nilai moral, nilai agama, dan nilai budaya. Unsur dalam cerpen ada 2, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan dulu untuk Dio. Baik, saya minta satu orang lagi deh untuk simpulan pembelajaran. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Dio 2, tapi saya yakin ini masih ada yang ingin juga menyampaikan simpulan pembelajaran yang mungkin lebih lengkap ya, yang sudah ada lakukan. Pak, silakan. Baik, kelompok 7 oleh 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dok, saya untuk menyampaikan simpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, yang tadi sudah saya bahas, kita mempelajari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam teks cerpen. Dalam unsur intrinsik terdiri dari tema, alur, penokohan, latar, serta amanah. Dengan konotasi yang sudah saya sampaikan dari awal, konotasinya berbeda dan masing-masing memiliki arti. Dan unsur ekstrinsik adalah latar belakang atau penulis dan juga latar belakang sosial maupun masyarakat. Ada pun nilai terkandung dalam kehidupan yang disampaikan oleh teks cerpen. Ada nilai sosial, nilai moral, nilai agama, serta nilai budaya. Nilai sosial yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya bahas, dijelaskan bahwa berhubungan dengan masalah sosial kehidupan sehari-hari. Nilai moral adalah bagaimana cara kita melakukan orang, cara kita bersosialisasi, itu disebut termasuk nilai moral. Nilai agama itu spiritual kita, bagaimana kita bisa berhubungan kepercayaan dengan ajaran agama yang kita pegang atau agama tertentu orang lain. Bagaimana kita selalu mengikuti aturannya dan menjauhi larangannya. Serta nilai budaya dan nilai yang terakhir di sini, yang berhubungan dengan adat istiadat, seperti yang juga saya sudah bahas, dengan kebiasaan masyarakat yang sudah dilakukan, itu mungkin turun-temurun dari nenek moyangnya, juga bisa juga dari kebudayaan yang dibawa oleh budaya barat, budaya Indonesia, bisa juga itu disebut nilai budaya. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan untuk menguji hasil dari kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan melaksanakan proses atau evaluasi. Ya, itu pertanyaan pilihan ganda. Pertanyaan berarti minimal Anda bisa menjawab benar, saya Anda bisa. Mari guys. Boleh disimak bersama. Nah, ini untuk tadi pretest yang sudah dilakukan sebelum memasuki kegiatan pembelajaran. Lihat rata-ratanya. 2
29,67. Itu rata-rata yang dicapai dari 30 peserta yang telah melaksanakan kegiatan. Lalu rentang skornya juga sudah ada. Jadi nilai tertinggi hanya mencapai nilai 60. Kita akan lihat perbedaannya. Lihat rata-ratanya 26,97 di pretest, tetapi di post-test sudah meningkat sebesar 90%. Kita upload dulu bersama. Dan tentang nilainya terkecil 70, ya masih ada yang di bawah KKM, tapi tidak apa-apa, nanti kita akan melaksanakan perbaikan. Dan yang poin tertingginya adalah nilai maksimal 100. Kita lihat grafiknya, 70 ada 1 orang, 80 ada sekitar di bawah 5 orang, sekitar 4 orang, 90 ini sekitar 16 orang, kalau kita lihat. Dan yang nilai sempurna 100 ini sekitar 7 orang, di bawah 10. Ya, total 30 yang sudah melaksanakan kegiatan tes dan post-tes. Close lagi untuk baik, mohon perhatian. Kita sudah banyak melaksanakan kegiatan hari ini, mulai dari pendahuluan inti dan di penutup saya ingin kita melihat bagaimana hasil daripada kegiatan pembelajaran hari ini terkait refleksi pembelajaran. Ada pertanyaan yang saya sampaikan kepada kalian. Bagaimana tanggapan kalian terhadap pembelajaran yang telah kita laksanakan hari ini? Menyenangkan. Boleh angkat tangan. Apa yang Anda rasakan tadi? Menyenangkan. Apalagi? Mendebarkan. Oke. Kenapa menyenangkan? Ada kamu. Anda bisa berkompetisi. Kenapa tadi menegangkan? Suasananya. Ya. Awal-awal Anda sudah dihadapan apa? Kamera. Kalau ice breaking tadi game. Setelah game Anda dihadapkan pada pretest ya. Ada menegangkannya karena ada sajian tes di awal. Apalagi yang Anda rasakan? Nah, gugup. Kenapa gugup? Itu presentasi. Oh, untuk presentasi ya. Insya Allah ke depan ya dibiasakan. Biasa. Awal-awal memang kalau belum biasa pasti gugup. Selanjutnya mohon diperhatikan dulu. Ini penting. Kenapa penting? Karena kita masih berkaitan dengan cerita pendek. Bukan lagi membahas nilai-nilai, tapi lebih kepada atau kata lain lebih kepada struktur daripada cerpen itu sendiri. Itu saja. Dan nanti mohon di modul yang sudah saya berikan kalian baca-baca literasi sehingga nanti pada saat pembelajaran Anda sudah mulai untuk memulai pembelajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertemuan hari ini. Sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran, untuk menutup pembelajaran hari ini, saya minta kepada wakil ketua kelas untuk membaca doa penutup. Kepada Juan, saya persilakan. Setelah dan sebelum pulang mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam.